Logika saya langsung menganalisa bagaimana orang 1400 tahun yang lalu sekarang masih berketurunan yang ke-38. Itu sangat tidak masuk akal, sangat penuh dengan penipuan. Dusta ya Pak ya? Dusta. Banyak berarti dusta-dusta atas nama Habib itu? Lah mengaku ya boleh saja kalau mengaku. Lah analoginya begini Mas. Itu tidak masuk akal. Saya sekarang umur 63. Iya, iya. Cucu saya sudah umur 8 tahun. Berarti sekitar 17 tahun lagi cucu saya sudah punya anak. Berarti kalau 17 tahun lagi saya masih umur 80. 80 itu berarti cucu saya sudah melahirkan canggah saya, buyut saya. Buyut. Nah nanti 20 tahun kemudian buyut saya itu melahirkan canggah. Jadi setiap per 100 umur manusia itu sudah keturunan kelima. Kalau 1400 tahun dibagi 100 itu sama dengan 14. 14 kali 5 keturunan tidak-tidaknya harus turunan ke-70. Itu kalau nikahnya normal antara 20 sampai 25. Kalau nikahnya ternyata yang perempuan itu umur 17, umur 14 sudah melahirkan, seharusnya keturunan sudah mencapai paling enggak ke 80. Kalau kita disuguhi data saya keturunan si A masih ke 38, gimana menurut logika? Patah kan? Kebodohan kita lah yang kita tertipu oleh jubah-jubah kepalsuan itu tadi. Kita akhirnya percaya. Ini kita harus sadarkan bangsa kita. Kita jangan mudah percaya pada penampilan. Masih banyak yang belum sadar Pak. Hah? Masih banyak yang belum sadar karena dari kecil. Ya inilah dengan adanya ini kalau nanti terekspos, mudah-mudahan wah iya ya secara logika patah sudah. Lalu kok kita percaya selama ini sampai dibelai? Nah, kalau yang mati-matian itu loh. Kalau beliau itu sudah ceramah gitu ya, terus kemudian mau bangun apa gitu ya. Ente sumbang berapa? Kamu sumbang berapa? Gak ada yang berani nolak. Ya inilah kita harus bongkar ini Mas. Harus bongkar. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut. Dan untuk itu kita semuanya juga di dalam hal menerima informasi apapun harus menggunakan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di dalam cuplikan video di depan tadi sengaja Simbah menampilkan dari seseorang yang bukan ulama, orang biasa saja seperti Simbah. Akan tetapi si bapak yang telah Simbah tampilkan tadi sungguh sangat cerdas pemikirannya. Beliau ketemu dengan seorang yang mengaku Habib, keturunan ke 38, dan itu selang rentan waktunya 1400 tahun. Lalu bapak tadi menghitung-hitungnya dengan detail, yang kesimpulannya tidak masuk logika, alias terpatahkan argumen dari si Habib yang mengatakan keturunan nomor 38 padahal rentannya 1400 tahun. Nah, di sini Simbah mengharapkan kepada para panjenengan semuanya untuk itu di dalam
menerima segala informasi harus ditelaah, dipikir kembali dengan logika. Kira-kira benar enggak? Kira-kira masuk akal enggak? Ya, maka seperti Bapak yang tadi sudah jelas-jelas Habib itu berbohong, Bapak, karena tidak masuk akal atau logika. Kita semuanya sudah tahu lah, akhir-akhir ini kan ada beberapa oknum habaib yang selalu cuap-cuap dengan nasabnya yang katanya dirinya itu keturunan Nabi Muhammad, dan dengan dongkaknya lalu mereka semuanya memberikan doktrin-doktrin kepada pribumi yang dengan maksud membodoh-bodohi, yaitu dengan cara tidak boleh melawan, harus tunduk patuh, tidak boleh menyakiti, memberikan halusinasi, memberikan omongan-omongan membius, ya sudah dikatakan seperti itu. Kalau dekat dengan mereka dijamin surga, itu nonsen. Makanya penjaringan juga harus cerdas di dalam berpikir, jangan gampang percaya begitu saja, ya. Dan maksud Simbah selalu mengomentari, membuat video-video seperti ini agar panjenengan terbuka hatinya, agar panjenengan menyadari mungkin saja mereka-mereka itu punya maksud, visi dan misi tertentu. Karena dari yang Simbah lihat di setiap video-videonya itu bukan menyampaikan tentang agama, akan tapi kebanyakan membuat doktrin-doktrin untuk mengikuti mereka, mengikuti apa kata mereka, mengikuti kemauan mereka, yang pada intinya mereka ingin hidup senang, tidak susah, tinggal perintah-perintah begitu saja. Jadi untuk menggoda-goda pribumi ini yang nantinya kalau penjenengan tidak sadar, bisa saja penjenengan dijadikan budaknya, seperti yang sudah Simbah katakan berulang kali seperti itu. Apalagi kalau penjenengan nurut didoktrin, mau seperti halnya karpu yang dicocok hidungnya, penjenengan pada akhirnya akan mengikuti segala perintahnya. Ya tentunya mereka sebagai tuannya, penjenengan sebagai budaknya atau sebagai orang yang dijajah. Dan perlu penjenengan ketahui, tidak semuanya warga keturunan Arab itu Habib, ya. Dan kalau yang gembar-gembor dirinya mengaku keturunan, itu boleh dijadikan tanda tanya, karena biasanya kalau yang asli tidak mungkin gembar-gembor, ya. Dan kemarin sudah ada yang mengadakan riset secara ilmiah, Bapak Kiai Imaduddin dari Banten, ternyata kan tidak masuk ke para habaib sebagai keturunan Nabi. Jadi terbantahkan itu yang nasabnya tersambung, ternyata tidak tersambung. Makanya Simbah tidak perlu menampilkan video dari Kiai Imaduddin. Dan tentu banyak percaya orang yang seperti Bapak yang tadi di video tadi, orang biasa saja bisa menghitung. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir rasional, pikiran ini kita juga bisa memahami dan mengerti. Yang pasti panjenengan jangan mudah dibodoh-bodohi siapapun dengan jualan agama, karena politisasi agama memang mudah, karena kebanyakan warga negara kita ini adalah seorang religius, ya, penganut agama, terutama Islam. Makanya mereka masuk dengan mempolitisasi menggunakan agama. Dan siapa tahu ternyata di dalam visi dan misi mereka ingin menguasai negeri ini, ingin menjajah. Karena menurut sejarah juga dulu waktu zaman kolonial Belanda itu mendatangkan orang-orang dari Yaman yang
dikisahkan itu sebagai bukti Batavia itu ya, itu kan sebenarnya orang-orang itu untuk membendung pada kaum pribumi supaya tidak memberontak, karena pada waktu itu kaum pribumi kan digerakkan oleh kiai ulama gitu ya. Nah, dengan mendatangkan orang-orang dari Yaman yang seolah mereka itu Habib, supaya menurut tadi para pribumi yang memberontak ke Belanda tadi. Jadi itu adalah politik Belanda mendatangkan orang-orang yang bukan Habib yang sebenarnya, hanya keturunan dari Arab kemungkinan ya, warga zaman biasa, sehingga didatangkan itu bermaksud untuk membentuk daripada pemuda-pemuda pribumi, dan itu merupakan sebuah politik. Makanya kalau ada orang yang menonjolkan dirinya ada hubungan atau bernasab kepada Rasulullah, perlu tanda tanya besar, karena yang asli biasanya tidak perlu gembar-gembor, cukup ditonjolkan dari segi akhlaknya, karena Rasulullah itu kan akhlaknya mulia, otomatis anak keturunannya ibaratnya begini, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi kalau keturunan pohon yang asli, pastinya akhlaknya pun menyerupai atau berakhlak baik seperti halnya Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Demikian saya semuanya, para pemuda-pemuda pribumi khususnya, sebagai regenerasi bangsa harus selalu menggunakan akal pikiran yang cerdas agar tidak mudah dibodoh-bodohi oleh siapapun, sehingga negeri kita menjadi negeri yang kuat, hebat, dan maju. Dengan tidak bisa dibodoh-bodohi, karena juga tidak bisa dijajah oleh bangsa manapun. Mungkin dengan semuanya, terutama anak-anak muda bisa paham ya apa yang dimaksud oleh Kimbah. Sekali lagi, gunakan logika, gunakan pikiran yang cerdas agar banyak tidak mudah dibodoh-bodohi. Lihatnya akhir-akhir ini banyak oknum-oknum Habib, mereka ingin dihormati, dihargai, ingin hidup enak, tidak mau susah, tinggal perintah dan lain sebagainya, maka dia gembar-gembor, kuat-kuat mengatakan anak keturunan Kanjeng Nabi dan memberikan hembusan angin surga, hembus kepada panjenengan semuanya atau dekat dengan mereka, dengan akan mendapatkan jatah surga. Nonsen itu. Berpikirlah dengan akal yang cerdas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.